Hai friend, saya Imron. Assalamualaikum. Ketemu lagi di video kali ini. Saya mau ngobrol santai soal Interlink, sebuah peluang baru buat kamu yang ingin dapat penghasilan tambahan lewat mining digital. Gaya bahasanya santai dan mudah dipahami kok, tapi isinya bisa bikin kamu melek soal masa depan finansial. Seruput dulu kopimu, lalu kita pelajari bersama-sama. Lo sadar nggak, friend? Selama ini yang bikin dunia kripto agak mandek bukan cuma harga yang naik turun kayak roket sama roller coaster, tapi aturan kustodian yang ribetnya minta ampun. Jadi gini, investor gede kayak hedge fund, perusahaan asuransi, sampai dana pensiun, itu gak bisa sembarangan pegang token. Mereka cuma boleh naruh aset di lembaga kustodian yang disetujui penuh sama regulator. Nah, gara-gara aturan seketat itu, ribuan token termasuk token ETL kayak kelok dari modal gede. Duit institusi itu ada, tapi gak bisa masuk, cuma bisa nonton dari jauh. Tapi sekarang nih, peta mulai geser. Si SEC atau regulator yang ada di Amerika akhirnya ngelakuin langkah yang cukup berani. Definisi kustodian resmi diperluas. Jadi gak cuma bank-bank klasik doang yang boleh jagain aset, tapi juga trust company berbasis negara bagian dan bahkan pemain digital semacam Coinbase, Custody, sama Anchorage sekarang mulai diakui sah. Artinya apa? Jalan buat investor gede masuk ke dunia token jadi makin lebar. Gak perlu lagi nunggu bertahun-tahun cuma buat dapat stempel legal. Nah, disinilah token ETL mulai kelihatan sinarnya. Selama ini tim Interlink udah ngincer jalur-jalur serius kayak ETF sama partnership bareng perusahaan gede di NYSE atau Nasdaq. Tapi rute itu panjang banget kayak jalan ke kampung kamu yang jalannya berlubang becek plus lewat hutan. Sekarang dengan aturan baru soal kustodian ini, mereka gak perlu nunggu sampai ETF benar-benar jadi, akses ke modal institusi bisa kebuka langsung. Bisa dibilang gamenya berubah total. Kalau dulu token kayak token ETL harus nunggu pintu dibuka regulator. Sekarang regulatornya sendiri yang nyodorin kunci. Hari ini kita cuma perlu gabung dan nambang token secara gratis, besok bisa jadi sesuatu yang bernilai dan juga bisa jadi investasi kita. Interlink bukan main-main, ini pondasi ekonomi digital baru, kamu mau jadi bagian atau jadi penonton saja. Download Interlink di Play Store dan gunakan kode referral 082368805 agar kamu dapat 1000 token ITLG. Cepatan gabung karena awal 2026 Interlink listing. Bayangin, friend, dunia keuangan lagi pelan-pelan geser ke arah yang dulu dianggap mustahil. Dulu kalau lu ngomong ke manajer investasi gede soal nyimpen token kayak ITL, pasti mereka langsung geleng-geleng kayak bocah ditawarin minum obat. Soalnya ribet, penuh aturan, dan mereka gak mau ambil risiko hukum cuma buat main di aset digital. Tapi sekarang ceritanya beda jauh. Dunia finansial mulai ngelihat kripto bukan lagi barang aneh. Regulator juga udah mulai buka jalan. Jadi kebayang nggak, Brand? Para pengelola dana raksasa yang biasa ngatur duit ratusan miliar dolar dari New York, London, sampai Tokyo, sekarang bisa dengan santai naruh sebagian aset mereka di token ETL tanpa harus deg-degan mikirin izin kustodian atau legalitas penyimpanan. Lo bayangin aja, dana pensiun dari Eropa yang biasanya main aman di obligasi pemerintah, sekarang bisa masuk pelan-pelan ke token digital. Hedge fund dari Wall Street yang doyan banget cari peluang baru, bisa masuk tanpa nunggu lampu hijau panjang dari regulator. Bahkan perusahaan asuransi gede di Asia bisa taruh sebagian portofolionya ke token ETL kayak lagi beli saham blue chip. Gak ada lagi drama takut disalahin karena aset disimpan di tempat non-bank. Dunia investasi sekarang makin cair, friend. Yang dulu cuma bisa dilakuin bank, sekarang bisa dijalankan platform digital yang udah punya izin kustodian sah.
Buat token ETL ini bukan cuma peluang, tapi kayak dikasih tiket masuk ke ruang VIP-nya dunia finansial. Sekarang kebayang nggak betapa besar efeknya kalau uang institusi mulai ngalir ke sana? Bukan cuma soal harga naik, tapi soal kepercayaan. Dulu token-token kayak token ETL harus nunggu di luar pagar. Sekarang mereka udah dikasih akses ke dalam. Makanya ini bukan sekedar kabar bagus. Sumpah, ini sinyal bahwa gamenya udah berubah. Yang dulu dianggap terlalu digital buat investasi serius, sekarang justru jadi tempat parkir modal paling menarik buat pemain besar. Dunia lama dan dunia baru akhirnya mulai menyatu dan token ETL ada di tengah-tengahnya. Lo tahu gak? Kadang dunia finansial itu kayak papan catur. Setiap langkah kecil bisa ngubah arah permainan besar. Dan sekarang kelihatan banget token ETL lagi bersiap main di papan yang sama dengan pemain raksasa dunia. Bayangin laporan keuangan perusahaan global yang ada baris ETL Reserve Holding di bawah total aset. Itu bukan mimpi, tapi arah yang mulai kelihatan ujungnya. Dan kalau arusnya terus mengalir seperti sekarang, posisi token ETL bisa loncat ke level yang selama ini cuma ditempati segelintir aset digital kelas premium. Bukan lagi token komunitas yang cuma ramai di platform sosial, tapi jadi bagian dari pondasi finansial baru dunia. Sebuah pergeseran dari proyek Web3 jadi infrastruktur ekonomi modern. Yang menarik, transisi ini gak terjadi karena hype, tapi karena trust. Karena dibaliknya ada kepatuhan hukum, sistem kustodian yang diakui, dan mekanisme cadangan yang bisa diaudit. Semua unsur yang disukai pemain institusi. Dan begitu trust itu tertanam, modal besar bakal datang tanpa disuruh. Kebayang nggak, Brand? Kalau ETL Reserve Fund benar-benar terbentuk, dana pensiun, korporasi multinasional, sampai sovereign fund bisa naruh sebagian cadangan mereka di sana. Buat mereka itu bukan lagi soal ikut-ikutan tren digital, tapi strategi menjaga nilai. Pelan tapi pasti token ETL bakal punya posisi setara sama aset kelas berat di dunia finansial. Bukan cuma karena harganya, tapi karena perannya. Dari token yang dulu cuma dikenal di komunitas teknologi, berubah jadi simbol stabilitas di era ekonomi baru. Dan kalau titik itu tercapai, maka yang kita lihat bukan sekedar keberhasilan satu proyek blockchain, tetapi lahirnya babak baru di sejarah keuangan dunia, di mana kode digital dan cadangan kas duduk di meja yang sama, di mana token ETL bukan cuma aset tapi fondasi. Dan sekarang satu pertanyaan mulai muncul di kepala banyak orang. Apakah kita lagi nyaksiin awal dari perjalanan token ETL menuju kelas aset institusional beneran? Kalau dipikir-pikir, semua tandanya mulai kelihatan. Dulu, token ETL cuma jadi bahan obrolan di komunitas kripto, kayak ide keren yang baru tumbuh. Tapi pelan-pelan proyek ini mulai dapat perhatian dari kalangan yang biasanya gak gampang kagum. Investor gede yang biasanya cuma main di saham dan obligasi, sekarang mulai melirik bukan karena FOMO, tapi karena mereka lihat fondasi yang solid, kepatuhan terhadap hukum, teknologi, sama visi yang gak asal-asalan. Sekarang, coba lo bayangin, token yang dulunya lahir dari semangat komunitas, mulai dilirik sama dana pensiun, hedge fund, sampai lembaga keuangan internasional. Itu kayak lihat anak kampung yang dulu suka ngopreng komputer di warnet, tiba-tiba naik panggung bareng raksasa Wall Street. Dan yang paling gila, semua ini gak terjadi karena promosi besar-besaran atau janji langit, tapi karena sistemnya sendiri yang pelan-pelan ngebuktiin kalau token ETL bisa main di level profesional tanpa kehilangan jiwanya. Blockchain-nya jalan, ekosistemnya tumbuh, dan aturan dunia finansial mulai membuka jalan. Jadi, kalau lu nanya, apakah ini awal dari perjalanan token ETL jadi aset institusional sejati? Jawabannya mungkin iya, Brand. Kita lagi duduk di pinggir sejarah, nyaksiin transisi besar di depan mata.
dari proyek yang lahir di ruang komunitas online menuju dunia yang diatur oleh lembaga keuangan global. Mungkin nanti beberapa tahun lagi orang bakal bilang, gila, dulu token ini cuma dibahas di warung kopi, sekarang udah nongkrong di portofolio raksasa dunia. Friend, kamu sadar nggak sih? Kayaknya kita lagi ngelihat sesuatu yang gede banget, mulai gerak pelan-pelan. Dulu orang cuma ngomong soal token ETL kayak token biasa, buat mining, staking, dapat reward, udah gitu aja. Tapi sekarang ceritanya mulai berubah, friend. Bayangin aja, institusi gede yang biasanya cuma main di saham, obligasi, atau emas tiba-tiba mulai lirik token ETL. Dana pensiun Eropa, hedge fund New York, sampai perusahaan asuransi Asia, semua mulai kepo karena mereka bisa nyimpen token ini secara legal dan aman, sama kayak mereka nyimpen treasury bond. Itu bukan hal kecil, friend. Itu sinyal kalau dunia lama dan dunia baru mulai nyatu di satu titik. Dan kalau rumor soal ETL reserve fund beneran kejadian, wah itu bakal jadi bab baru. Lo bayangin, cadangan investasi global disimpan dalam bentuk token ETL, bukan cuma di wallet kripto komunitas, tapi nongol langsung di laporan keuangan perusahaan gede. Itu levelnya udah bukan token proyek, tapi aset strategis dunia. Jadi pertanyaan besar yang kebayang sekarang, apakah kita lagi nonton bab pertama dari token ETL menuju status kelas aset institusional beneran? Kayaknya iya, Bran. Dan kalau bener, momen kayak gini cuma datang sekali dalam satu dekade. Kadang masa depan tidak datang dua kali. Interlink bukan sekedar proyek. Ini gerbang menuju dunia finansial baru. Dan jika kamu masih ragu hari ini, mungkin nanti kamu hanya bisa menyesal sambil berkata, andai saja aku bergabung lebih awal. Pilih barang-barang yang kamu suka seperti motor, listrik, kulkas, mesin cuci, setrika, dan barang-barang elektronik lainnya. Cukup bayar dengan koin Pi dan koin ITLG. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.